Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Misteri J779. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Preman Kampung Tewas di Tangan Mantan Kades. Kisah yang akan saya bawakan ini merupakan kisah nyata yang terjadi pada tanggal 16 April 2022 yang lalu. Jadi nama pelaku dan korban kita samarkan ya. Kisah ini berdasarkan penuturan pelaku yang beredar di berbagai media massa online serta informasi dari warga. Tujuan cerita ini saya angkat bukan untuk menyudutkan pelaku atau bukan pula untuk menambah rasa pilu untuk keluarga korban yang ditinggalkan. Tapi semoga dari kisah ini kita dapat petik hikmahnya untuk kedepannya agar kita lebih mawas diri. Dan inilah kisah selengkapnya. Kala itu di tahun 2014 terpilihlah Bapak Septo sebagai Kades Desa Tapus, Kecamatan Lembak, Sumatera Selatan. Beliau berhasil mengalahkan beberapa saingannya dan sejak resmi menjabat sebagai Kades baru di kampung itu, Pak Septo pun menjalankan tugasnya dengan sewajarnya. Di sekitar kampung itu terdapat beberapa tambang minyak dan gas, serta beberapa perusahaan peternakan ayam potong yang cukup besar. Selain dapat menyerap tenaga kerja lokal, perusahaan-perusahaan itu juga aktif dalam kegiatan di masyarakat di kampung itu. Dan tentu saja peran Kades sangatlah penting dalam mengurus calon tenaga kerja yang akan bekerja di perusahaan-perusahaan itu. Salah satunya untuk keamanan perusahaan itu. Nah, tugas Pak Kades biasanya mencari warga lokal yang akan bekerja sebagai keamanan atau security. Biasanya perusahaan-perusahaan di sekitar kampung itu akan berkoordinasi dengan Kades setempat. Hingga di suatu hari, Pak Kades, kamu kan lah jadi Kades di dusun kani, giji lah deh. Seseran lain lah pasti banyak. Apa ayo ijan aku kani, megang keamanan PT-PT gas dan minyak itu. Deh tuh kandang ayam tuh juga. Aku kan lama megang gewe makani Pak Kades, ujar Rasidi. Ai tak pacak mai itu ras, bangsa gewe kani ada aturan segala. Tak baca aku nak nyerahan segala ke kau, kata Pak Kades Septo. Ai pokoknya ijan, tak baca kau nak nguasai segala-gala. Nah, mentang-mentang lah jadi Kades, kata Rasidi sedikit emosi. Pak Kades nampak sedikit bimbang dan berpikir. Ia tahu kalau Rasidi orang yang cukup ditakuti di kampung itu. Rasidi yang berwatak keras itu juga memiliki ilmu kebal dan ilmu gaib lainnya. Makani biye, kita ambil jalan tengah biye. Kita bagi dua biye, megang keamanan nanti mak mana. Kalau cocok lah itu kita bagi dua, kata Pak Kades. Nampak Rasidi kurang senang dengan keputusan Pak Kades. Tapi akhirnya Rasidi pun mengiyakan, tanda ia setuju dengan keputusan Pak Kades. Setelah disepakati, akhirnya resmilah untuk keamanan lokasi PT-PT itu dibagi dua antara Pak Kades dan Rasidi. Waktu terus berjalan. Tingkah laku Rasidi sering membuat warga-warga resah dengan kelakuannya. Sehingga di suatu hari Rasidi ditegur oleh Pak Kades karena sering memalak mobil-mobil truk angkut barang yang keluar masuk ke perusahaan-perusahaan itu. Tentu saja ditegur oleh Pak Kades, Rasidi merasa tak senang. Oi Pak Kades, tak ada kan bangkrut PT-PT itu nih, oleh kami pintai duit nih. Paling besar orang ini ngenjuk cuma 5.000. Kalau dia kan rugi gak? Lagian tak kena ada aku pakai sekok-ikok duit itu. Tuh Nino anak buahku. Banyak, ujar Rasidi.
Tapi orang-orang dari PT itu ngelot terus ke aku nih. Bukan tak jadi. Tapi segala ya ada aturan segala. Minta duit mobil yang lalu lalang dari sikane. Termasuk meresahkan warga di sikane. Orang laju takut nak lalu dari sikane. Ujar Pak Kades. Rasidi nampak tak senang karena ditegur oleh Pak Kades. Dan sejak saat itu perselisihan antara Pak Kades dan Rasidi dimulai. Hingga di tahun 2019, jabatan Pak Septo pun berakhir. Waktu terus berjalan. Di tahun 2021, perselisihan masalah pekerjaan terus berlanjut. Hingga di awal tahun 2022, Rasidi pun mengancam Pak Septo dan keluarganya akan dibunuh. Mendapat ancaman dari Rasidi, Pak Septo pun mengungsikan anak dan istrinya ke tempat mertuanya di Desa Sukarami, Kecamatan Sungai Rotan. Sebelum mendapatkan ancaman dari Rasidi, mereka berdua sudah 3 kali didamaikan di rumah aparat setempat. Bahkan Rasidi terang-terangan mengancam akan membunuh Pak Septo. Setelah mendapat ancaman dari Rasidi, Pak Septo selama 2 bulan tidak pulang ke kampungnya di Tapus. Ia merasa takut dengan ancaman Rasidi. Hingga di suatu sore, Rasidi beserta istri dan 2 anaknya naik sepeda motor dari kampungnya menuju ke Jalan Sudirman. Ketika di jalan, motor Rasidi berpapasan dengan mobil mobil Avanza yang dikendarai oleh Pak Septo. Kak, sergap Rasidi dengan bini tadi. Men motorna iyalah, aku keciri. Ujar Enal, adiknya Pak Septo. Oh hao, iyalah. Cak nak kejio orang nih, ciri makai helm. Ujar Pak Septo. Kalau nak keiban mertua di pemulutan orang nih, ujar Enal. Ayo kita susul, nak kemana nih orang nih, ujar Pak Septo. Dan Pak Septo pun memutar mobilnya seraya menyusul motor yang dibawa oleh Rasidi yang menuju ke arah Palembang. Pak Septo dan Enal terus mengikuti Rasidi hingga di daerah Gelombang. Mereka pun kehilangan jejak Rasidi. Pak Septo dan Enal terus mencari jejak Rasidi. Dan akhirnya Pak Septo pun melihat motor yang dikendarai Rasidi di jalan lintas Palembang Indralaya kilometer 18. Kala itu jalan sudah sepi. Nampak di sisi kiri dan kanan hanya ada rawa-rawa. Jarang sekali terdapat rumah warga di daerah itu. Melihat Rasidi, Pak Septo pun mengejar dengan mobilnya dan menyalip motor Rasidi. Rasidi pun menghentikan motornya. Begitu Rasidi berhenti, Pak Septo pun keluar dari mobilnya sembari membawa senjata sejenis parang panjang. Tanpa menunggu lama-lama, parang itu pun ia ayunkan ke arah. Merasa dirinya dalam bahaya, Rasidi pun melawan dan menangkis golok panjang yang diarahkan ke tubuhnya. Dia berpikir golok itu tidak akan mempan karena ia memiliki ilmu kebal. Tapi apa yang ia pikirkan salah. Ketika sabetan golok itu mendarat di keningnya, bret, spontan muncratlah darah segar dari kening Rasidi. Dan kembali Pak Septo pun mengarahkan goloknya ke arah leher Rasidi, bret, darah segar pun kembali mengucur. Dan kembali lagi satu sabetan diarahkan ke punggung Rasidi. Entah hari itu hari naas atau hari talunya Rasidi, ilmu kebal yang ia miliki seakan-akan hilang kekuatannya. Melihat suaminya yang diserang dengan membabi buta, sang istri pun berniat menolong sang suami. Tapi naas bagi sang istri, sebut saja Bulan, terkena tebasan golok yang panjang itu. Akibat sabetan golok itu, Bulan pun terkena sabetan di bagian kepala dan tangan. Melihat kedua orang tuanya yang berlumuran darah, kedua bocah yang masih kecil itu pun
berlari memasuki rawa-rawa sembari menangis. Setelah melihat Rasidi tewas, Pak Septo dan adiknya Enal pun berlalu dan bersembunyi di kampungnya. Waktu kala itu menunjukkan jam 19.30. Suasana jalan sangat sepi. Tangisan kedua anak kecil itu memecah gelapnya malam. Sehingga ketika ada warga yang lewat, mereka pun kaget melihat Rasidi dan istrinya yang terkapar. Mereka berpikir pasti ini korban begal. Warga pun segera melaporkan ke Polres Ogan Ilir. Bulan pun dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan koma. Tak menunggu waktu lama, Polres Ogan Ilir pun berhasil menciduk Pak Septo dan Enal yang bersembunyi di kampungnya. Peristiwa itu cukup membuat warga Tapus geger. Betapa tidak, mantan kades membunuh preman kampung. Berbagai media online dan TV lokal pun meliput peristiwa ini. Di sela-sela wawancara, Pak Septo pun berkata, "Saya terpaksa membunuh." "Daripada saya yang terbunuh," ujar Pak Septo. "Maksud Bapak pernah diancam ya oleh korban?" tanya wartawan. "Iya Pak, sudah 3 kali kami selisih paham. Bahkan sudah didamaikan oleh aparat di kampung. Bahkan saya diancam akan dibunuh oleh korban," jawab Pak Septo. "Terus, mengapa Bapak juga membacok istri korban?" tanya wartawan. "Kalau istri korban, jujur saya tidak incar Pak. Saya hanya emosi sama korban saja. Saya tidak sengaja melukainya karena dia menghalangi saya," jawab Pak Septo. Atas perbuatannya, Pak Septo dan Enal, mereka terancam hukuman kurung 15 tahun penjara, kata Polres Ogan Ilir. Dan cerita pun selesai. Dari kisah tadi, kita bisa ambil hikmahnya. Dalam mengambil keputusan, hendaklah kita bijak dan berpikir jernih. Rasa dendam dan marah itu awal dari sebuah petaka. Semoga kedua belah pihak keluarga bisa berdamai dengan hatinya. Hilangkan rasa dendam, karena dendam akan melahirkan petaka-petaka yang baru. Semoga keluarga korban juga diberikan kesabaran dan keikhlasan menerima musibah ini. Karena dalam hidup yang kita jalani ini ada hukum sebab akibat. Oke kawan, terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa ya untuk like, komen, and subscribe. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya supaya ada pemberitahuan ketika ada kisah-kisah terbaru. Dan sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalam.